Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang subpokok 2 yaitu tahapan manajemen informasi subklaster gizi. Mungkin sebelum kita mulai acara materi, tadi kita sudah kayaknya udah bosen ya. Nah, mungkin sekarang kita nyanyi dulu sebentar. Nah, ikutin kata-kata saya. Maksudnya. Tapi mohon maaf kalau misalkan suara saya agak lagunya agak sumbang gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang aku siap, tangannya gini. Kalau aku bisa, tangannya gini ke kanan dan dan melakukan ya kayak yes gitu. Gitu ya. Jadi gini, yes. Nah, mulai ya. Aku siap, aku bisa dan melakukan. Aku siap, aku bisa dan melakukan. Aku siap, aku bisa. Bisa, aku siap, aku bisa dan Bisa. melakukan. Nah, pusing ya. Ya mungkin itu dulu. Oi, tanya Terima Oi. kasih. Kemudian kita langsung ke materi yang ini. Kajian dampak bencana. Jadi di materi 3 ini, kajian dampak bencana ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah jenis dan tahapan kajian dampak bencana yang tadi dibawakan oleh Bu Lutri. Yang kedua adalah tahapan manajemen informasi subklaster gizi dan yang ketiga adalah kajian dalam bencana. Nah, ini untuk pelaksanaan kajian dampak bencana berperan sebagai dasar analisis kebutuhan dan rencana respon gizi, di mana manajemen informasi subklaster gizi ini merupakan sebuah proses pengelolaan data dan informasi yang didapatkan dari kegiatan kajian dampak untuk memberikan informasi dan akan mendukung kegiatan respon gizi. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelatihan ini, eh, diharapkan peserta mampu melakukan kajian dampak bencana, kemudian juga indikator hasil belajarnya yaitu menjelaskan jenis dan tahapan pelaksanaan kajian dampak bencana, menjelaskan tahapan manajemen informasi subklaster gizi, nanti yang akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah melakukan kajian dampak bencana. Nah, ini untuk tahapan manajemen informasi subklaster gizi. Jadi di dalam tahapan manajemen subklaster gizi ini ada peran manajemen informasi subklaster gizi. Sebenarnya ada 2 materi di dalam tahapan manajemen informasi subklaster gizi. Ada yang pertama adalah peran manajemen informasi subklaster gizi dan yang kedua adalah alur kegiatan kunci manajemen informasi subklaster gizi. Nah, sedangkan di dalam peran manajemen informasi subklaster gizi, nah ini mencakup kegiatan analisis yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Jadi analisisnya sistematis dan terus-menerus. Nah, nanti yang dianalisis itu apa? Nah, yang dianalisis adalah tren status gizi masyarakat yang ada di daerah terdampak serta analisis kesenjangan respon gizi. Nah, nanti yang berperan dalam manajernya dalam informasi subklaster gizi ini adalah koordinatornya koordinator subklaster gizi. Nah, dia bertugas untuk memastikan berjalannya fungsi manajemen informasi subklaster ini. Nah, ini teknik pelaksanaannya. Jadi di sini ada tim koordinator subklaster gizi. Itu adalah biasanya dari program gizi. Nah, nanti akan dibantu oleh TGC Gizi, kemudian tim data dan informasi klaster kesehatan, serta mitra yang kompeten. Nah, ini mitranya bisa dari Persagi, bisa dari universitas, bisa dari media juga. Nah, ini alur kegiatan kunci manajemen informasi subklaster gizi.
Yang pertama adalah kita membuat rencana manajemen informasi. Jadi tadi apa sih yang mau dilakukan eh, untuk apa menyebarkan informasi. Nah, di mana manajemen informasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana. Nanti setelah membuat rencananya mau seperti apa, nah baru kita ada pengumpulan data. Nah, ini pengumpulan data ini baik pengumpulan data sebelum krisis atau sebelum terjadinya bencana. Biasanya kan bisa sebelum terjadi bencana itu kita bisa dapat data itu di dinas kesehatan gitu ya. Seperti misalkan jumlah balitanya berapa, jumlah lansianya berapa, atau misalkan jumlah sasaran populasinya, jumlah penduduknya ada berapa, penduduk laki-laki berapa, perempuan berapa. Nanti di pengumpulan data ini dipastikan ketersediaan data 4W gizi ini. Jadi 4W itu siapa, apa, di mana, kapan pelaku yang terlibat dalam penanganan gizinya ini. Nah, setelah kita mengumpulkan data, setelah kita terkumpul nih datanya, kemudian kita olah dan kita sajikan. Nanti diolahnya bisa berdasarkan misalkan jumlah penduduknya dulu, atau misalnya berdasarkan status gizinya, atau berdasarkan masalah gizi. Nah, nanti setelah diolah dan disajikan data, baru kita analisis dan dimanfaatkan datanya. Nanti misalkan dari data yang sudah kita olah itu apa data mana yang bermasalah, misalkan di kabupaten yang terdampak seperti kemarin di Cianjur, misalnya di kecamatan yang terdampaknya ternyata banyak bayi-bayi atau balita yang tidak mendapatkan makanan yang khusus untuk balita gitu. Jadi, nah setelah kita itu baru kita kan koordinasikan nanti di subklaster gizinya. Nah, setelah nanti kita menganalisis dan pemanfaatan data, baru kita melakukan penyebaran dan dokumentasi. Jadi, data itu disebarkan melalui kalau di apa di pengungsian itu biasanya suka ada apa koordinatornya gitu ya. Nah, nanti misalnya dari itu ke koordinator, nanti koordinator ke atasannya lagi. Nah, kalau dari subklaster gizi, nanti kita sebarkan dari subklaster gizi, nanti kita laporkan kepada kepala dinas, nanti kepala dinas yang akan melaporkan kepada pimpinan daerah. Nah, ini untuk perencanaannya. Nanti untuk perencanaan, di sini dibuat oleh staf yang ditunjuk oleh penanggung jawab koordinator subklaster gizi. Nah, ini dari rencana manajemen informasi dan surveillance gizi ini menyangkut pembuatan alur dulu. Alurnya mau seperti apa nih? Alur datanya. Nah, terus kemudian kita juga harus tahu dulu sumber datanya, daftar sumber datanya dari mana aja? Apakah dari puskesmas setempat, apakah dari dinas kesehatan, atau dari apa? Kalau di saya itu BPD atau dari Setda bisa juga. Kemudian sistem pengarsipannya seperti apa? Nanti setelah sistem pengarsipan, kita langsung ke daftar pembagian tugas. Nanti pembagian tugasnya misalkan yang satu untuk penanganan masalah PMBA-nya gitu ya, untuk data PMBA, mungkin yang lainnya untuk pembuatan data apa suplemen gitu. Nah, nanti bisa dibagi-bagi. Setelah didaftar pembagiannya, nanti didaftar jenis produk informasinya mau seperti apa. Kemudian jadwal dan frekuensi pelaporannya mau seperti apa, baru metode penyebaran yang akan dilakukan seperti apa. Apakah metodenya mau lewat media atau misalkan metodenya mau ke apa? Nanti dari Dinas Kesehatan, misalnya dari seksi Promkesnya yang akan melaksanakan. Nah, itu nanti kita didiskusikan. Nah, ini setelah tadi perencanaan,
kita ada pengumpulan data juga. Nah, di mana pengumpulan data ini sumber datanya tadi berdasarkan yang dari kajian dampak dari RH Gizi, kemudian dari penapisan atau pengukuran antropometri juga, dari kajian multisektoral, jadi dari berbagai sektor yang setelah didiskusikan gitu kan, apa saja data yang dibutuhkan, kemudian dari kajian sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, misalnya dari sumber air bersihnya, apakah tersedia atau tidak, dari PUPR-nya, kemudian dari pangannya, dari dinsosnya ada atau tidak. Dan data dari survei gizi juga misalnya dari survei gizi yang sudah dilakukan bagaimana. Nah, ini juga bisa dikolaborasi. Kemudian informasi dari mitra subklaster gizi juga bisa digunakan sebagai sumber data. Kemudian selain tadi ada juga data sekunder yang tersedia sebelum bencana atau prabencana. Nah, ini untuk manajemen informasi ini, data yang dibutuhkan seperti data pengungsi, jumlah sasaran terdampak, gitu ya, termasuk data rentannya dari mulai bayi, balita, ibu hamil, disabilitas, kemudian data penyakitnya, misalkan dari ibu hamil itu apakah dia punya anemia atau tidak, gitu. Kemudian data status layanannya, bagaimana fasilitas kesehatannya seperti apa? Apakah misalkan di situ puskesmasnya terdampak juga atau tidak, atau rumah sakit di situ terdampak juga atau tidak, gitu, seperti itu. Kemudian data juga kita juga membutuhkan data status gizi masyarakat baik sebelum atau setelah bencana terkait praktek PHBS juga. Kemudian ada juga sumber daya terkait seperti SDM, eh, alat-alat yang dibutuhkan juga seperti apa. Nah, ini setelah kita melakukan ini apa pengumpulan data, kemudian kita mengolah dan menyajikan data, pengolahan dan penyajian data. Nah, di sini tim data dan informasi subklaster gizi mengolah dan menyajikan data yang dikumpulkan berupa produk-produk informasi, bisa dalam bentuk diagram, tabel, peta, atau infografis, di mana data-data ini yang dibutuhkan adalah misalkan peta jumlah dan sebaran kelompok sasaran. Nah, jumlah penduduknya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, bayi berapa, balita berapa. Atau peta intervensi gizi yang sudah dilakukan. Misalkan di daerah Cianjur yang sudah PMBA berapa, atau yang sudah mendapatkan vitamin A berapa gitu ya. Yang sudah mendapatkan tablet tambah darah juga berapa. Itu juga bisa dipetakan, dibuat petanya. Kemudian pemetaan 4W siapa yang melakukan apa. Jadi misalkan eh, yang masuk ke Pokja PMBA siapa nanti, yang eh, masuk ke Pokja suplemen siapa. Nah, ini di mana, kapan, ini juga harus dipetakan juga. Atau misalkan kalau dalam apa peta bencana itu misalkan eh, peta misalkan dinas kesehatan, klaster kesehatan. Nah, ini petanya ada di mana aja nih? Misalkan untuk PMBA ada di mana aja, atau misalkan untuk logistiknya camp-camp pengungsian itu ada di mana saja. Nah, itu juga harus bisa dipetakan. Kemudian infografis kemajuan dan kesenjangannya. Jadi ini juga harus dipetakan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Untuk mapping-mappingnya, ini data sesuai sasaran atau tidak gitu ya. Ini mapping kegiatan gizi dan ini contoh apa status gizinya seperti apa. Nah, ini setelah kita pengolahan data, ini baru kita ke analisis dan pemanfaatan data. Nah, ini yang dianalisis dan dimanfaatkan datanya tuh seperti misalnya status gizi kelompok rentan. Status gizi balita ada berapa yang gizi buruk, ada berapa yang gizi kurang, misalnya yang disabilitas juga ada berapa. Kemudian kesenjangan intervensinya juga bagaimana? Apakah gizi buruknya dari apa? Setelah sebelum apa bencana, kemudian setelah bencana, setelah diintervensi itu apakah ada kemajuan atau tidak? Nah, itu bisa dilihat ya kesenjangannya. Nanti perlu dianalisis. Kemudian kesenjangan implementasi respon gizinya juga seperti apa? Setelah dilaksanakan implementasi respon gizi,
bagaimana nanti datanya. Kemudian kesenjangan sumber dayanya tadi misalnya seperti di dapur PMBA dibutuhkan untuk yang mengolah makanannya sebagai tim asuhan gizinya gitu ya. Nah, kebutuhannya berapa, yang ada berapa. Nah, itu juga harus dilihat. Nah, ini setelah kita tadi setelah kita menganalisis dan pemanfaatan data, nah kita menyebarkan informasi. Nah ini diseminasi hasil survei gizi dan analisis kesenjangan respon juga disampaikan secara berjenjang, di mana kepada tim data dan informasi kluster kesehatan serta ke Dinkes atau Kemenkes. Nah biasanya di dalam diseminasi ini yang pertama dilakukan adalah pertemuan koordinasi penanganan gizi dan pertemuan antar klaster atau lintas sektoral dulu. Nah, ini diadakan pertemuan dulu. Ini data yang mau disebarkan seperti apa atau data-data yang sudah ada mau apa. Kemudian laporan situasi harian subklaster gizi juga jangan dilupakan karena memang kalau kita tidak laporan, misalkan subklaster gizi tidak melakukan laporan nanti tidak bisa dilihat progres kegiatan kita tuh seperti apa. Nanti tidak kalau orang mah nggak akan kelihat gitu ya, nggak akan kepapar gitu. Kemudian kalau bisa juga ada papan informasi di sekretariat subcluster supaya memudahkan orang-orang untuk melihat berapa sih yang terdampaknya dan berapa yang sudah diintervensi. Jadi ini juga memudahkan. Jadi ketika ada yang bertanya, sudah terdapat nih di papan informasi gitu. Jadi nggak perlu lagi bertanya-tanya kepada yang mempunyai datanya. Atau kita juga bisa di situs web atau portal penanggulangan bencana dan portal lainnya yang disepakati. Itu kemudian, nah ini alur penyampaian informasinya mulai dari Pasienkes, kemudian di Dinkes Kabupaten, ke provinsi, bisa ke PKK, Pos Komando Penanggulangan Bencana, ini alurnya. Nah, mungkin setelah ini kita simulasi dulu. Ini simulasi kita lihat di modul halaman 74 sampai 75. Nah, ini di modul di ini kita ada apa? Ada bencana di Kabupaten Z. Nanti data-datanya bisa dilihat. Nah, nanti bisa dibikinkan petanya sesuai dengan tadi sasaran sebelum terdampak atau sasaran yang terdampaknya seperti apa. Nah, tapi ini saya perlihatkan dulu contohnya untuk ini data-datanya ya yang akan kita simulasikan. Nah, ini untuk perhitungannya nanti kita lihat dulu nanti jumlah sasarannya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita suka lupa nih sasarannya seperti misalkan 15.000 gitu ya. Kita tulisnya 15.000 padahal kita harus memilah dulu ini sasaran terdampaknya berapa persen dari 15.000 itu. Jadi yang kita untuk penanganan gizi bencana ini adalah yang terdampak. Nanti kita buatkan misalnya 45% dari 15.000, nanti yang laki-laki berapa, ini jumlahnya berapa. Nah, nanti perhitungan laki-laki dan perempuannya nanti berdasarkan jumlah yang terdampak. Begitupun balita, baduta, lansia. Nah, khusus untuk ibu hamil dan ibu Izin Bu, nifas, 3 menit lagi ya Bu. siap. Makasih. Untuk ibu hamil dan ibu nifas, nah nanti kita datanya ngambil ke data yang jumlah perempuan. Nah, nanti di sini kita bisa dibuatkan nanti petanya sasarannya seperti apa, nanti data sasaran status gizinya bagaimana, yang rentan berapa, seperti itu. Itu untuk simulasinya, nanti kita kumpulkan nanti malam. Nah, ini kesimpulannya. Jadi pelaksanaan kajian dampak berperan sebagai sarana untuk penyusunan analisis kebutuhan rencana respon gizi. Manajemen informasi subklase gizi merupakan proses pengolahan data dan informasi yang didapatkan dari kegiatan kajian dampak untuk menghasilkan informasi dalam rangka mendukung kegiatan respon gizi. Nah, di mana tahapan manajemen informasi subklaster gizi ini yang perlu kita ingat adalah yang pertama adalah membuat rencana, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, pemanfaatan data, dan penyebaran atau eh, apa
penyebaran atau dokumentasi. Oke, ada yang bertanya untuk ini? Ada yang ditanyakan tidak? Kemudian Bu Yani, Siap, tadi, Bu. jadi tadi kan yang ingin saya tanyakan ini untuk terapan kajian dampak bencana ya. Jadi Iya. kalau saya melihat dari hasil yang Ibu telah sampaikan tadi, yang pertama itu perencanaan, kemudian pengumpulan data, itu Mhm. penyajian masuk dengan pelaporan nggak ya Bu? Iya, nanti setelah di pengumpulan data itu kan nanti diolah dulu nih, nanti Ya. diolah, Mm-mm. dianalisa, pemanfaatan data baru nah setelah dianalisa ini pemanfaatan datanya itu untuk pelaporan juga, termasuk untuk pelaporannya di situ. Pelaporan baru analisis ya Bu ya? Dianalisa dulu. Oh Setelah analisis, dianalisa, oh analisa, pelaporan baru diseminasi ya, iya, penyajian ya. ya kan baru dianalisa dulu, setelah itu baru dilaporkan. Karena kalau kalau belum dianalisa, nanti yang dilaporkannya apa gitu. Nanti ada kesenjangan. Ya, Mungkin terima itu kasih Bu. ya sama-sama. Tadi ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tadi ya kesimpulannya tadi bahwa tahapan manajemen informasi yang pertama kali adalah membuat rencana dulu, kemudian yang terakhir adalah penyebaran dan dokumentasi. Oke, siap. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.